Pemirsa Aliansi News yang budiman, jumpa lagi bersama saya Elpian Hendriade SPD menyampaikan berita terkini dan terpercaya untuk Anda. Pemirsa, pada acara penandatanganan Fakta Integritas Kades dan BPD se-Kabupaten Muara Enim, Kajari menyampaikan modus-modus dan trik-trik penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa belajar dari berbagai kasus yang pernah ditangani oleh kejaksaan. Modus-modus cara-caranya nih Pak. Bentuk-bentuk korupsi dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. 1. Markup pembangunan pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi. Jadi itu ada RAB Pak, ada gambar, ada kontrak segala macam tuh, itu ditata aja Pak. Jadi markupnya modusnya itu ada salah satunya adalah markup pembangunan tidak sesuai dengan spesifikasi. Kemudian ada penggelapan honorar perawat desa, penggunaan desa untuk kepentingan sendiri. Jadi ada honor tidak disampaikan oleh bendara maupun kepala desa. Jadi ini Pak berdasarkan kasus-kasus yang ditangani seluruh Indonesia Pak. Kemudian pembangunan dan pengadaan fiktif. Jadi uangnya diserap Pak, pekerjaannya nggak ada. Nah, itu namanya fiktif ya. Tidak ada pekerjaan tapi uangnya diserap. Pekerjaannya nggak ada, uangnya diserap nggak apa-apa Pak. Nggak ada kerugian negara. Kemudian kong kali kong pembelian material bahan bangunan, nah, kesepakatan dia antara kepala desa dan unsur kepala desa dengan tekanan atau pemborong. Kemudian kerjasama dengan pekerja untuk mengurangi volume kerjaan. Seharusnya 5 dikurangi jadi 3. Ini kerjasama dengan pemborong. Kemudian jenis-jenis korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk Undang-Undang 3199. Jadi ada beberapa jenis korupsi. 1. Kerugian keuangan negara. Ini sering yang dilakukan oleh para pejabat termasuk aparat kepala desa Pak. Yaitu pasal 2 pasal 3. Melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana padanya, merugikan keuangan negara, menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau lain. Jadi kadang-kadang orang mengatakan Pak saya kan nggak untung Pak, nggak dapat apa-apa Pak, tapi menguntungkan diri sendiri Dan orang lain. atau memperkaya diri sendiri atau orang lain itu juga kena korupsi Pak. Jadi kadang-kadang kita saya kan nggak dapat apa-apa Pak, tapi itu perbuatan kita tuh menguntungkan diri sendiri atau memperkaya diri sendiri atau orang lain, itu kena korupsi juga pasal 2 pasal 3. Kemudian penggelapan dalam jabatan pasal 8, 9 dan 10, perbuatan curang, pemerasan. Nah ini pemerasan Pak, seperti terjadi di Senaker ya, di Senaker Provinsi ya terakhir ya. Ya. Dia melakukan pemerasan kepada perusahaan-perusahaan terhadap izin K3. Itu pemerasan namanya Pak. Pemerasan dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Itu korupsi karena melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kemudian benturan kepentingan, gratifikasi yang bersama Pak, gratifikasi sama suap. Cuma kalau gratifikasi pemberinya tidak dihukum. Kalau suap yang memberikan dan menerima dipidana Pak. Yang bertentangan dengan kewajibannya melakukan atau tidak melakukan suatu. Jadi Bapak misalnya dikasih uang, seharusnya melakukan ini tidak melakukan ini, itu suap namanya Pak. Kemudian terakhir dari ini semua Pak, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa, maka ada beberapa hal yang dilakukan Pak, upaya pencegahan dan mitigasi risiko. 1. Perkuat integritas moral aparatur pemerintah desa.
Kedua, membekali aparat desa dengan pengetahuan teknis perencanaan pembangunan, administrasi dan keuangan. Tiga, sosialisasi setiap pembaharuan peraturan atau ketentuan. Empat, aparat desa berpedoman pada aturan terkait juklak atau juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Lima, aparatur desa mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan desa. Itu saya sebutkan tadi Pak, ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri. Kemudian aparatur pengawasan internal pemerintah atau APIP melakukan pengawasan secara kontinu dan profesional. Ini Bu Era ini Pak, Bu. Beliau ini yang mengawasi ini. Kami dapat laporan, kadang-kadang kalau dinilai kecil, ya Pak ya, dan tidak ada niat jahat, kami serahkan ke APIP Pak, Inspektorat, untuk diselesaikan dengan cara mencicil. Jadi sepanjang tahun 2025 di Kejaksaan Negeri Muara ini Pak, ada 2 kasus perkara korupsi. Satu sudah putus 5 tahun atau 6 tahun, kerugian negara sekitar 1 miliar. Terdakwanya atau terpidananya kepala desa dan bendahara. Kemudian yang kedua, kerugian sekitar 400 juta, lagi proses sidang Pak. Kemudian yang banyak laporan itu Pak, laporan dari masyarakat, dari LSM, ada beberapa laporan yang kami tindak lanjut bekerjasama dengan APIP. Kalau dinilai kecil dan tidak ada niat jahat, bisa dikembalikan, maka nanti kami serahkan ke Inspektorat atau APIP untuk dilakukan penyelesaian dengan cara mencicil atau gimana. Kemudian badan atau dinas yang bertanggung jawab dalam pembinaan pemerintahan desa melakukan tupoksi pembinaan dan pelayanan kepada pemerintahan desa dengan maksimal. Itu bahasa Pak Anca ini. Jadi dinas pemberdayaan itu melakukan pembinaan Pak dan pelayanan pada pemerintahan desa dengan maksimal. Kemudian yang terakhir, jalin konsultasi dan koordinasi antara dinas terkait, Inspektorat atau APIP, dan lembaga penegak hukum untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan. Kalau di kita itu tadi saya sebutkan tadi Pak, ada intelijen, jaga desa, kemudian ada bidang datum terkait dengan pendampingan perkara perdata dan pusat negara. Jadi Bapak bisa menanya, ya, konsultasi, dan ini gratis Pak, karena dipungut bayaran. Jadi mudah-mudahan Pak dengan apa ya yang saya sampaikan secara singkat ini Pak dan ibu-ibu ya, bisa menggugah kita untuk lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan desa. Dan kami berharap setelah ini tidak ada lagi Pak kepala desa atau bendahara desa atau BPBD yang dipanggil aparat baik kejaksaan maupun polisi.